Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini kami dari tim asisten praktikum pemrograman dasar komputer 2020 ingin menyampaikan materi pendahuluan PDK 2020. Langsung saja untuk yang pertama teman-teman, yang bagian form seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin teman-teman udah pada lihat. Ini tampilan formnya seperti yang udah saya buka tadi. Dan ini untuk objek inspektornya teman-teman. Jadi teman-teman buka DLP-nya. Nah, inilah yang dikatakan form teman-teman. Bisa teman-teman geser, bisa teman-teman ubah ukuran menjadi minimalis, bisa dibesarkan, bisa digeser. Nah, yang ini sama dengan yang ini teman-teman. Seperti itu. Dan untuk yang bagian ininya ada properties, keterangan itu di bagian sini teman-teman. Objek inspektor. Nah, di sini kan ada nih font, leaf, terus ada color. Nah, di sini sudah dijelaskan apa aja fungsi-fungsinya, fungsi color apa, fungsi font apa, fungsi icon apa, leaf apa buat apa, gitu teman-teman ya. Itu ada di objek inspektor sebelah kiri bawah. Lanjut ke bagian objek kontrol. Nah, di bagian objek kontrol ini sangat penting teman-teman. Teman-teman harus mengenali fitur-fitur yang ada di objek kontrol. Yang pertama di sini adalah label. Perlu saya garis bawahi, teman-teman harus menghafal yang namanya label itu logonya seperti apa, lambangnya seperti apa. Kalau untuk pengertiannya bisa teman-teman baca sendiri. Saya langsung kasih demonya yang fitur label itu di DLP 7-nya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di sini di form ini adalah lembar kerja teman-teman untuk memulai semua kegiatan teman-teman di PDK ini, di DLP-nya. Nah, untuk yang tadi, masukin label teman-teman perlu mengingat logo yang seperti ini. Ketika teman-teman buka di DLP 7, nah, ini yang dikatakan label teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen masukin ke formnya teman-teman, tinggal diklik satu kali, kemudian diletakkan sesuai yang teman-teman mau. Dan ini teman-teman bisa digeser, bisa dibesarkan, itu sesuai ini teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk membesarkan ukuran font ada di bagian objek inspektor. Nah, kemudian ini label teman-teman. Jadi kalau di bagian label teman-teman ketika pengen menggantikan, di sini tulisannya masih label 1. Ini kita besarkan aja biar teman-teman pada kelihatan di bagian font. Bisa kita buat 18. Nah, label 1 teman-teman. Kalau teman-teman pengen mengubahnya ini, misal pengen diganti dengan nama mungkin teman-teman ya. Maka ketika teman-teman masukkan lagi di sini, sebentar, kita buat 18. Ini kita buat 18. Nah, maka dia akan urut sesuai teman-teman memasukkan urutan yang tadi teman-teman masukkan. Misal yang ini label 1 duluan. Nah, maka angka tersebut itu mengikuti teman-teman memasukkannya ke dalam form. Nah, misal di sini teman-teman pengen ganti sama nama, NIM sama kelas. Teman-teman klik yang label 1 buat namanya itu, teman-teman gantinya di bagian caption. Di bagian caption teman-teman ganti. Nah, ini kan ini masih label 1. Teman-teman hapus. Kemudian teman-teman ganti sama nama. Nah, ketika udah diganti nama di sini, maka di sini akan ikut ganti. Ingat teman-teman ya, kalau untuk label ketika pengen mengganti di sininya itu di bagian caption. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang label 2 tetap di caption teman-teman bagian objek inspektor. Teman-teman ganti dengan NIM. Misal teman-teman pengen ganti dengan NIM. Nah, untuk yang label 3 teman-teman pengen ganti dengan kelas. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini bisa digeser sesuai selera teman-teman di bagian mananya. Itu untuk label teman-teman. Kemudian untuk edit yang B, untuk edit di sini teman-teman sekali lagi perlu teman-teman
hafal untuk bentuk-bentuk edit seperti apa, walaupun nanti di DLP-nya bakal ada nama-namanya di bagian fitur ini, tapi teman-teman harus menghafal bagian label tuh, tulisannya kayak mana, edit logonya gimana, seperti itu teman-teman. Langsung aja ini bagian edit teman-teman ya. Caranya sama teman-teman, cukup klik satu kali, kemudian tarik ke sini. Nggak ditarik sih, diklik terus klik ke sini satu kali. Nah, ini untuk edit satu. Sesuai sama kayak tadi teman-teman, mana yang teman-teman masukin pertama itu bakal menjadi yang pertama. Seperti edit ini edit 1. Kemudian masukin lagi maka ini akan edit 2. Dan ini edit 3. Nah, ini bisa teman-teman atur sendiri sukanya di seperti apa. Kemudian ini teman-teman bisa di ukurannya bisa dibesarin juga. Nah, sesuai yang teman-teman mau. Nah, untuk ini kan biasanya kalau mau diisi berarti kan ini dikosongkan dulu teman-teman ya. Jadi tetap sama caranya, diklik satu kali, masuk ke bagian object inspector. Untuk mengganti ini teman-teman, itu teman-teman masuknya ke teks, ke edit teks. Nah, kalau tadi kan yang bagian label itu teman-teman kalau mau gantinya itu di bagian caption. Kalau yang ini bedanya teman-teman klik edit, teman-teman gantinya di bagian teks. Misal teman-teman mau kosongin, ya tinggal dihapus. Seperti itu. Atau di sini teman-teman mau namanya NIM-nya masukin NIM teman-teman, misal 20.019.001 misal. Bisa. Kemudian ada 3 mau dikosongin juga bisa. Atau mau dibuat kelas, misal kelas A. Nah, gitu teman-teman ya. Itu untuk edit. Kemudian yang ketiga atau yang ke C itu bagian button. Perlu teman-teman hafal lagi logonya seperti apa. Button ini kayak misal teman-teman mau klik OK, enter ataupun close teman-teman. Tinggal teman-teman lihat di sini ada fiturnya semua. Nah, untuk yang button itu yang ini teman-teman, yang ada OK-nya dan di sini ada tulisan buttonnya. Teman-teman klik terus teman-teman masukin ke sini. Mungkin bisa ambil 2 teman-teman. Nah, button ini kayak misal teman-teman mau enter atau mau hapus atau mau close. Mungkin di sini kita pakainya, kita ganti button 1 sama. Nah, kalau untuk di button sendiri kalau mau ganti bagian sininya teman-teman sama kayak yang bagian label, dia gantinya di bagian caption. Misal button 1 teman-teman mau ganti sama close. Di sini mau ganti bagian close, maka di sini akan ikut ganti. Terus yang button 2 teman-teman mau ganti sama misal OK atau enter lah. Seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk bagian button. Selanjutnya untuk object inspector ada di sini semua, dan yang di sini tuh udah ada fungsi masing-masing. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri bawah untuk object inspector. Lanjut ke yang ke D atau yang keempat, combo box. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk fungsinya. Logonya seperti ini. Combo box kita lihat di Delphi itu bagian mana. Combo box itu yang seperti apa? Nah, ini teman-teman ada namanya juga di sini dan logonya sama yang tadi. Teman-teman klik satu kali. Bisa teman-teman letakin di mana sesuka hati teman-teman, bisa di sini. Tujuannya combo box itu nanti biar ada pilihan teman-teman. Ketika teman-teman isi, nanti di sini ada pilihannya. Nah, kalau teman-teman mau ganti namanya dikosongin, pastikan itu di bagian teks sama di edit tadi. Di bagian teks. Teman-teman kosongin dulu mungkin. Nah, kita lihat di bagian combo box itu kalau mau masukin masukin pilihan, teman-teman bisa lihat yang bagian items. Nah, di sini. Items fungsinya untuk daftar pilihan yang ditampilkan pada combo box. Coba kita lihat teman-teman ya. Ke Delphi, teman-teman klik combo box-nya. Terus kita ke object inspector yang di kiri bawah. Teman-teman cari items di sininya. Klik yang bagian titik 3-nya. Kemudian tinggal teman-teman isi di sini. Kemudian yang kedua, baris kedua, buah apel. Terus baris ketiga misal buah manggis.
Nah, ketika udah teman-teman, tinggal teman-teman oke di bagian sini, klik oke. Nah, nanti ketika ini sudah oke, pas bagian decoding nanti, ketika ini diklik satu kali, maka akan muncul. Ini di sini belum muncul karena memang belum di running program. Nanti misal udah di running program, ketika teman-teman klik ini maka akan muncul. Nah, ini untuk combo box teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjut ke list box. Ini hampir sama-sama combo box, cuman mungkin bedanya di sini bisa teman-teman lihat fungsinya hampir sama dengan combo box. Menampilkan daftar, bisa dibaca bla 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 blanya. Kalau untuk menambahkan daftar pilihan tetap sama teman-teman, bisa ke bagian item, caranya kayak di combo box tadi. Kita masuk di sini, kita cari yang namanya list box seperti ini teman-teman. Klik satu kali, kemudian letakin di sini misal. Bedanya kalau yang di list box ini nanti tampilannya langsung di sini dengan bisa langsung 5 kelihatan semua. Kalau di combo box dia harus diklik sebagian sininya teman-teman. Misal klik satu kan dia turun nanti buah naga, buah ini, buah ini. Ini belum turun karena memang belum di running program. Lanjut teman-teman ya. Sekarang ke bagian checkbox. Nah, checkbox ini teman-teman bisa lihat logonya seperti apa. Teman-teman bisa cari di sini karena ini memang masih fitur yang standar teman-teman. Nanti yang lebih mendetailnya itu di bagian sini, misal edisional Win 32. Nah, ini masih yang standar. Teman-teman pilih yang bagian ini, checkbox. Misal teman-teman letakin ke bagian sini. Nah, ini fungsinya buat kayak semacam apa ya? Untuk dicentang teman-teman. Nah, misal teman-teman ada pilihan mau dicentang, bisa pakai ini di sini teman-teman ya, gitu. Lanjut ke bagian radio button. Logonya teman-teman silahkan dihafal seperti ini. Kita buka DLP-nya. Nah, yang ini teman-teman ya, radio button ada namanya juga. Teman-teman klik di sini. Ini hampir sama kayak yang di checkbox, tapi bedanya kalau checkbox ini cuma sekedar centang. Tapi kalau radio button bisa dicentang dan ada output lanjutannya untuk ke tahap selanjutnya gitu teman-teman. Misal ada 3 radio button. Sorry. Misal ada 2 lah radio button. Nah, radio button 1 ini misal teman-teman mau ganti itu bagian caption kayak yang di label tadi. Misal mau apa ya? Mau buah naga. Buah naga 1 atau buah naga aja kan, terserah. Sorry. Nah, kemudian pas teman-teman klik buah naga ini, misal lanjutannya yang saya maksud tadi adalah di bagian panel atau form lain itu bakal ketampil kalau buah naga itu misal harganya berapa kayak gitu teman-teman. Terus di sini misal diganti buah apa gitu terus nampil harganya berapa gitu teman-teman. Kalau untuk radio button. Lanjut ke group box. Bisa dilihat teman-teman logonya seperti ini. Untuk pengertian group box bisa teman-teman baca sendiri. Kita langsung ke DLP-nya. Untuk group box itu yang mana teman-teman bisa cari di sini. Nah, ini untuk bagian group box. Teman-teman klik satu kali bagian group box, kemudian tarik, nggak ditarik sih, diletakin aja. Nah, group box ini juga bisa diganti teman-teman, kan di sini group box 1. Kalau teman-teman mau ganti di bagian caption teman-teman ganti, misal kayak apa ya, jadwal mungkin, jadwal mata kuliah, matkul. Nah, di sini juga bisa diisi teman-teman, misal teman-teman maunya ada jadwal apa gitu ya, misal kayak kalau semester 1 itu mungkin fisika dasar 1, kalkulus dasar 1 gitu kan, itu bisa diisi sama mungkin pakai radio button tadi juga bisa. Diambil radio buttonnya, kemudian dimasukin di sini kayak gitu. Misal radio button 3 ini. Nah, di sini kenapa radio button 3 teman-teman? Karena yang 1 ini, yang 2 ini, nah ini yang 3. Kalau teman-teman mau ganti tinggal di sini misal fisika 1. Nah, gitu teman-teman ya. Yang ini juga bisa teman-teman ganti. Itu fungsinya buat group box tadi.
Lanjut teman-teman ya. Kita ke radio group. Silakan diingat-ingat logonya seperti apa. Kita cari di sini untuk radio group. Nah, ini untuk radio group teman-teman ya. Radio group ini sebenarnya hampir sama grup box tadi. Cuman bedanya mungkin tinggal selera teman-teman pakai yang mana. Kalau ini lebih ke banyak list, ini untuk yang banyak list. Kalau ini bisa untuk ditambahkan kayak radio button tadi. Kalau di sini bisa ditambahkan list. Kayak gitu teman-teman. Maksudnya sama ke item, bisa teman-teman list di sini. Kayak gitu. Lanjut teman-teman ya. Kita ke memo. Nah, memo ini bisa teman-teman lihat sendiri pengertiannya. Kalau secara gambaran garis besarnya, memo ini kayak buat teman-teman nampilin struk. Jadi teman-teman misal buat aplikasi kasir ataupun penitipan barang ataupun parkir lah. Nah, nanti memo ini tujuannya buat dia nampilin struk teman-teman. Kayak misal, sebentar ya. Nah, kita cari di sini bagian memo teman-teman. Teman-teman bisa ini di sini juga ada nama-namanya. Dan kita ambil pilih bagian memo. Yang ini teman-teman. Nah, memo ini tujuannya untuk biasanya dipakai buat nampilin struk. Nah, biasanya karena ini untuk nampilin struk bakal dikosongin dulu. Karena dia ada memo 1, maka teman-teman bisa hilangin memo 1-nya itu di bagian sebentar. Bisa di bagian lens. Nah, di lens ini teman-teman klik kayak tadi titik 3-nya. Nah, ini bisa dihapus teman-teman. Nah, maka akan hilang. Kemudian lanjut teman-teman ya. Kita ke scale bar. Logonya yang kayak gini teman-teman. Scroll bar ini fungsinya buat kayak apa ya? Ngeplay atau muter lagu atau pindah lagu. Nah, gitu. Misal teman-teman mau lanjut, kita tinggal pilih yang sini kayak gitu. Kalau mau kembali pilih yang sini. Kayak gitu. Ini nggak gerak karena memang belum di coding teman-teman ya. Belum di running, belum di coding. Ini cuma pengenalan fitur. Kemudian ke panel. Nah, panel ini biasanya tujuannya untuk meminimalisir banyaknya form teman-teman. Misal di sini kan teman-teman punya banyak lembar kerja. Kalau mau pakai form banyak kan nanti takutnya kan kesusahan di bagian coding atau ribet kalau yang belum ini kan belum terlalu ini. Jadi makanya ada panel di sini teman-teman. Gunanya sama kayak buat lembar kerja kayak di form, bisa teman-teman tarik di sini. Nah, ini bisa teman-teman beri ukuran sesuai teman-teman. Ini bisa diganti bagian caption, ini dikosongin teman-teman. Nah, kalau teman-teman misal mau kayak nama nim kelas tadi ya masukin labelnya di sini bisa. Jadi kayak lembar kerja. Jadi tujuannya ketika yang saya katakan tadi di radio button, misal buah naga ini diklik akan diproses, keluar tampilan, maka tampilan itu yang dinamakan sama panel teman-teman. Fungsinya di situ. Untuk objek inspektornya bisa lihat di sini di bagian bawah kiri kayak gitu. Ini bisa dimasukin edit juga bisa kayak gitu teman-teman. Bisa dimasukin radio button. Fungsinya buat menindaklanjutin atau meminimalisir banyaknya form yang teman-teman pakai kayak gitu. Oh iya, untuk background belakang ini bisa untuk bagian form teman-teman bisa ganti menggunakan warna. Kalau warna bagian color teman-teman cari di sini, klik bagian formnya, bagian color, pilih. Nah, ini bisa suka di teman-teman, bisa pakai yang mana aja. Nah, seperti ini bisa teman-teman. Bisa juga teman-teman masukin gambar. Nah, misal teman-teman mau ganti warna bagian panel juga bisa, tinggal klik panel, teman-teman ke color kayak tadi, bagian ininya diklik, tinggal pilih warnanya. Mungkin di sini pakainya yang agak slow. Nah, ini teman-teman. Kayak gitu. Ini tampilan sederhana sih, nanti juga bisa diedit, masukin gambar, bla 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 bla, kayak gitu teman-teman. Lanjut ke yang bagian C teman-teman. Di sini bagian latihan. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, bentukannya seperti ini.
Tapi di sini mungkin kita bakal ngoding yang bagian ini teman-teman, latihan ini. Nah, trikinya atau caranya buat teman-teman memulai coding atau mengerjakan contoh latihan itu, teman-teman perlu pahamin dulu yang ada di form ini tuh apa-apa aja yang dipakai, seperti yang udah saya jelasin tadi. Setelah teman-teman pahami isinya apa-apa aja, baru teman-teman eksekusi. Kayak misal nama dosen ini kan tadi menggunakan label. Kalau untuk yang ini itu menggunakan edit untuk nama dosen. Nah, yang ini tadi kita menggunakan button. Yang ini kita menggunakan radio button. Yang ini kita menggunakan button, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah teman-teman pahamin tata letaknya, terus fitur-fitur yang digunakan, baru teman-teman eksekusi. Nah, langsung saja teman-teman kita ke eksekusinya. Yang pertama perlu teman-teman masukin adalah labelnya teman-teman untuk nama. Nah, di sini untuk mengganti. Nah, sebelumnya kita masukin semuanya dulu, label, kemudian edit. Kita cocokkan sama yang di sini. Nah, di sini ada edit. Kita pakai edit. Kita masukin editnya teman-teman. Kemudian ada button di sini teman-teman. Button di sebelah bawah label, kita lihat tadi di ininya ya. Nah, sesuai yang di sini. Kemudian kita pakai 3 button untuk yang analisis perancangan produk untuk mata kuliah sebelah kiri teman-teman ya. Itu bisa teman-teman pakai di sini 3 button. Nah, kita lihat lagi teman-teman ke modulnya setelah ini. Nah, kemudian ada radio button di sini untuk 4 mata kuliah teman-teman ya. Bisa kita kembali ke sini, masukin radio button 1, 2, 3. Karena ada 4, kita ambil 4 teman-teman. Nah, kita lihat lagi teman-teman ya, apakah udah sesuai sama yang di sini kira-kira teman-teman. Nah, saya rasa udah sesuai, baru tinggal kita eksekusi untuk penamaannya teman-teman. Untuk label pertama itu kita lihat ada nama dosen di sana, maka kita ganti, kita ke WDLP. Untuk label 1 kita ganti nama dosen, nama saja teman-teman ya, nama. Kemudian edit 1 berhubung itu nanti pasti ketika diklik mata kuliahnya maka keluar dosennya, maka untuk edit 1 kita kosongkan untuk penamaannya. Bagian teks teman-teman dikosongkan. Kemudian kita lihat lagi bagian buttonnya. Button pertama itu analisis perancangan kerja. Ini nama mata kuliah di teknik industri teman-teman ya. Analisis perancangan kerja bisa kita tulis di bagian DLP-nya. Klik button bagian caption, analisis perancangan kerja. Nah, ketika nggak muat, teman-teman bisa panjangkan ukurannya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang button kedua, itu ada menggambar teknik teman-teman. Dan yang ketiga pengantar teknik industri, langsung saja kita tulis. Button kedua itu menggambar teknik, jangan lupa tetap di bagian caption teman-teman untuk menggantinya. Menggambar teknik. Button ketiga tadi pengantar teknik industri. Nah, silakan teman-teman beri ukuran dulu yang sesuai keinginan teman-teman, yang teman-teman nyaman, seperti itu untuk ukurannya. Kemudian yang radio button 1 kita lihat kembali ke sini teman-teman, ke bagian ini. Itu ada nama mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Atau mungkin kita singkat saja teman-teman ya. Bisa kita singkat sama K3. Kita ganti dengan K3. Ya, kita kembali lagi teman-teman bagian kedua. Ada teori probabilitas. Nah, di sini tinggal mengganti mata kuliah teman-teman ya. Sampai ke bagian radio button 4 nanti diganti mata kuliah. Matriks dan ruang vektor teman-teman ya.
bisa teman-teman beri ukuran lagi biar kebaca semua. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada optimasi, teman-teman. Nah, untuk yang button 4 itu sesuai yang di tadi itu close, teman-teman ya. Bisa teman-teman klik buttonnya, bagian caption teman-teman ganti dengan close. Nah, setelah udah sama teman-teman, kita lihat sudah sama persis ya. Nah, bedanya di sini adalah di sini tertulis nama Utaminingsih Linarti STMT. Itu untuk pengampu mata kuliahnya. Itu kenapa tadi yang kita buat di sini itu kita kosongkan, karena memang itu tujuannya yang di coding adalah bagian situ, teman-teman. Bisa kita lebarkan lagi, teman-teman. Nah, sampai segini nggak apa-apa. Nah, udah kita susun semuanya, udah oke, teman-teman, udah oke. Mungkin langsung saja kita ke coding yang pertama. Kita ngikutin yang modul saja, teman-teman. Lihat di bagian modul bagian atas. Nah, di sini untuk prosedurnya kita lihat, teman-teman, untuk button 1. Teman-teman bisa lihat button 1 itu bisa kita langsung ke ininya, DLP-nya. Button 1 tadi kan yang ini, teman-teman. Nah, yang ini, teman-teman, button 1. Itu teman-teman klik 2 kali. Nah, sama ini, teman-teman ya. Button 1 sama yang tadi di modul sama yang ini udah sama. Nah, bedanya yang di kerja kita tadi yang di DLP-nya belum ada bagian ininya. Ini belum ada karena ini yang mau kita coding. Jadi langsung ke bagian ininya. Kita ikut di sini. Nah, kita ketikkan edit 1.text. Kita lihat di sini. Ibu Khoirul Bariah. Bisa teman-teman copy di sini. Nah, bisa teman-teman copy. Oke, itu teman-teman ya. Di sini kenapa kita pakai edit 1, teman-teman? Tujuannya kita edit 1 ini, jadi nama Bu Khoirul Bariah ini ketika kita klik di bagian button 1 itu akan muncul nama Bu Khoirul Bariah. Jadi ketika kita klik bagian yang ini, teman-teman, button 1 ini, maka akan muncul nama Bu Khoirul Bariah di bagian edit sini. Nanti begitu seterusnya, menggambar teknik, itu dosennya siapa, kita coding di sana tadi, tetap ke edit 1, karena ini kan yang kita mau tampilin itu mau kita panggil edit 1, makanya kita pakai edit 1. Nanti nama dosen menggambar teknik bakal muncul di edit 1, kayak gitu, teman-teman. Langsung eksekusi ya, teman-teman ya. Nah, jangan sampai salah, teman-teman ya. Teman-teman perlu melihat juga ketika di sini perintahnya di button 2 untuk nama Agung Kristanto STMT, teman-teman juga harus perhatikan di bagian nomor buttonnya. Jangan sampai di button 3 teman-teman namanya bukan ini kayak gitu, di button 2 bukan ini kayak gitu. Bisa kita lihat di modul lagi. Nah, di sini teman-teman untuk button ketiga itu namanya Tribudianto. Berarti itu ketika button ketiga teman-teman klik, maka dosen pengantar teknik industri namanya bakal ketampil di sini Pak Tri kayak gitu, Pak Tri Budianto. Nah, untuk pengkodingan teman-teman perlu ketahui jangan sampai ada kurang satu titik pun. Misal di sini kan kita menggunakan titik 2 sama dengan, teman-teman hanya menuliskan sama dengan saja. Misal sama dengan saja. Nah, itu pasti akan bermasalah, teman-teman. Contohnya misal di sini kita sebelum kita untuk mengetahui program kita udah jadi atau belum, kita bisa running, teman-teman. Running bagian sini, tapi sebelum di running perlu teman-teman ketahui program kita harus kita save terlebih dahulu. Nah, maka kita save sekarang. Masukin saja ke mungkin di sini nggak apa-apa. Kita masukkan ke dokumen. Nah, unit 1 save. Save-nya 2 kali, teman-teman ya. Nah,
Setelah udah di save baru bisa di running teman-teman. Maka kita running. Nah, yang tadi titik 2-nya saya hilangin atau masih hilangin itu bakalan terdeteksi kalau dia salah. Kenapa yang sebelum-sebelumnya coding sebelumnya itu nggak merah? Karena mereka sudah benar. Dan ketika ini dikasih yang kurang, misal nih Mas, kita running. Nah, merah toh di situ berarti ada kesalahan. Kesalahannya itu kurang titik 2-nya. Coba kita tambahin titik 2. Nah, kita running kembali teman-teman. Nah, maka berjalan. Bisa kita lihat langsung di formnya. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini kan masih kosong nih. Untuk yang bagian edit masih kosong. Di sini yang udah kita coding tadi kan baru yang button 1, button 2, sama button 3. Nah, coba kita tes teman-teman ya. Untuk dosen pengampu mata kuliah menggambar teknik misalnya. Kita klik. Nah, di sini namanya Pak Agung Kristanto STMT. Untuk dosen pengampu mata kuliah analisis perancangan kerja misal. Nah, di sini Bu Khairul Bariyah, teman-teman. Untuk pengantar teknik industri dosennya adalah kita klik Pak Tri Budiantoro SMT kayak gitu. Nah, kalau untuk K3 teori probabilitas, matriks ruang dan ruang vektor, optimasi itu pasti belum tampil teman-teman karena belum kita coding. Kita coba ya. K3, misal K3 kita klik. Nah, maka tetap akan berhenti di codingan terakhir yang di bagian pengantar teknik industri tadi karena K3 dan ke bawah ini belum kita coding. Kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk mengakhiri program untuk kembali ke project kita tadi, ini kan di running namanya running program. Kalau untuk kembali ke pekerjaan kita tadi, bagian run klik, kemudian program reset. Nah, di sini teman-teman bisa memulai pengkodingan lagi. Misal teman-teman, di sini kan titik 2 koma teman-teman. Nah, teman-teman salah mencet mungkin teman-teman gunainnya titik 2 pakai titik 2 aja. Nah, kan nggak ada titik 2 koma. Maka kita lihat coba kita running teman-teman. Nah, maka dia akan ada salah dan di sini kesalahannya bakal dideteksi di bagian bawah. Nah, ini teman-teman kayak gitu. Maka kita ganti lagi dengan titik 2 koma. Intinya jangan sampai ada salah 1 titik koma pun atau 1 koma pun atau 1 titik pun teman-teman. Harus benar-benar perfect kayak gitu. Sekali lagi untuk edit 1 di sini kenapa yang ini pakai edit 1, yang ini pakai edit 1 juga, yang ini pakai edit 1 juga karena memang yang mau ditampilin nama-nama dosen ini mau ditampilin ke edit 1 teman-teman kayak gitu. Mau ditampilin di bagian sini. Kalau untuk coding K3 teori probabilitas ke bawah ini caranya sama teman-teman, tinggal klik misal K3 klik 2 kali dan di coding di sini teman-teman. Kayak gitu ya. Saya rasa untuk yang ini cukup. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi caranya itu untuk melakukan latihan teman-teman pahamin dulu bagian formnya itu apa-apa aja. Nah, ini teman-teman, bagian formnya ini apa-apa aja teman-teman hafalin. Baru teman-teman ganti nama-namanya, baru langkah ketiga buat codingannya seperti yang ada di sini teman-teman. Kayak gitu. Oh ya, untuk close teman-teman tadi karena belum kita coding dan sekarang mau kita coding bagian close-nya. Seperti ini codingnya teman-teman. Tinggal close titik 2 koma saja. Kita kembali ke project DLP. Bagian close ini teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, kita coding close titik 2 koma terus kita running teman-teman. Nah, ini kan kita misal pilih siapa sih dosen menggambar teknik, kita pilih nih. Nah, Pak Agung Kristanto. Kalau kita mau keluar, kita tinggal ke close, klik close. Nah, maka akan berakhir kayak gitu teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup. Mungkin lanjut ke latihan yang selanjutnya.